Kalau kita ingin melihat dan mencintai Nabi dari segi atau dari akhlak beliau, ada pernah satu riwayat, ada seorang yang digolongkan orang yang tidak mampu, dia pengemis kita katakan, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta sesuatu dari engkau. Rasulullah diminta, kalau kita kan masih nggak tega, ya kan masih nggak tega. Ustaz minta baju. Kalau Ustaz langsung ngasih, tapi kita sebagai murid nggak pantas kita minta. Nanti dilepas langsung nggak pakai, kelihatan baju biasanya kan. Nah, ini ada seorang pengemis datang kepada Rasulullah minta. Maka dikasihlah baju gamis yang paling beliau sukai pada saat itu dan sering beliau pakai. Dikasihkan, diambil dari rumah beliau, dikasihkan. Ini pengemis ini pun, ini kan orang pengemis dalam kesusahan, Rasulullah dimintai. Kemudian si pengemis orangnya pintar, orang pintar kata beliau, ini tidak perlu titel yang banyak, yang lumayan tidak, tapi pengemisnya orang pintar, yang fatin, ya sebagaimana nama beliau ya, fatin adalah orang yang pintar, ya kan. Nah, ini datang ke pasar, anggaplah pasarnya Rawamangun, diumumkan, hai, adakah yang mau beli baju Rasulullah? Diumumkan. Maka orang ini pun sampai beberapa kali mengucapkan kalimat itu. Ada orang, ada budak, yang budak ini punya apa? Punya tuan, punya bos, punya orang yang di atasnya itu adalah orang yang buta tapi kaya, buta kaya. Maka kata orang bosnya ini, kata tuannya ini, budak, tolong tawarkan, belikan baju yang dikatakan itu baju Rasulullah, saya akan beli. Maka ditanya sama budak ini, didatangi, berapa baju yang kamu akan jual ini baju Rasulullah? Disebutkan itu pokoknya ratusan juta lah, kalau uang sekarang ini ya, ratusan juta ya. Nah, ini kata tuan ini, beli. Mungkin tuannya ini punya rekening mungkin berapa M di dalam rekeningnya, langsung beli katanya, beli. Kemudian itu langsung pulang, ya pulang langsung beliau mengatakan kepada budak beliau, hai budak, aku merdekakan engkau, aku merdekakan saat ini. Maka si tuan ini yang buta tadi mengambil kain baju tadi, disapukan di mata beliau. Alhamdulillah, berkat daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika itu langsung mata yang buta tadi langsung bisa melihat akan alam ini. Sebagaimana beliau mempunyai keyakinan baju Nabiullah Yusuf itu kan anak daripada Nabi, anak daripada Nabi Yakub dan Yakub, ya Yakub. Jadi Nabi Yakub ini waktu Nabiullah Yusuf itu hilang sampai di sumur dan macam-macam cerita, dan diceritakan bahwa ini dimakan oleh serigala. Maka nangis sampai buta. Maka ketika itu Nabi Yusuf di dalam cerita, di dalam riwayat, di dalam Al-Quran itu melepas baju beliau titipkan sama saudara beliau dan disampaikan kepada ayah beliau. Maka ya'ti basirah, maka ketika itu Nabi Yakub langsung melihat. Ini orang yang buta ini mengatakan, itu Nabi Yusuf punya baju bisa mengembalikan matanya orang yang buta. Bagaimana ini adalah baju daripada Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada Nabi dan pemimpin para Rasul, maka lebih daripada Nabi Yusuf. Maka ketika itu dengan keyakinannya, alhamdulillah kembali seperti semula, bisa melihat berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, pengemis jadi kaya, dapat ratusan juta, bisa Ustaz kita bisa jadi mobil Fortuner, Masya Allah, bisa nikah lagi kan, tapi tidak ada niat ya, tidak ada niat.
Lah, kemudian apa lagi? Budak dapat kemerdekaan. Si tuan yang buta bisa melihat. Yang tuan ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah, dengan berkat engkau aku bisa melihat. Bingung, apa ceritanya kok bisa dengan saya? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku dengan baju engkau aku rusakkan di mataku dan kembali penglihatanku. Dan dikembalikan baju yang tadi yang dibeli dari pengemis tadi, dibeli kembalikan kepada Rasulullah. Coba selesai semua, yang baju Rasulullah yang paling disayang dikasihkan ke pengemis menjual yang buat orang kaya, budak dimerdekakan, dan itu kembali kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semua kesusahan hilang, ya, semua kesusahan. Masya Allah. Coba ini yang perlu kita ya, ini yang perlu kita tanamkan. Kalau kita itu di dalam hati kita ada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah semua kesusahan itu akan hilang. Pernah ada di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam sejarah, di dalam kitab itu ada disebutkan cerita ada orang yang mana ketika itu punya kuda dan kudanya laju sekali menabrak anak sultan, meninggal, dan sultan ini akan menghukum daripada orang ini, tapi dia minta waktu sebentar pulang ke rumah untuk membaca maulid. Maka dia untuk pamit ke rumah, untuk pamitan sama ibu beliau. Tapi di dalam perjalanan ini itu punya nada, ya Allah, ini aku adalah hambamu dan aku akan menghadapi akan hukuman daripada sultan dan akan hilang nyawaku. Maka aku bernadar, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, kalau engkau lepaskan aku daripada hukuman itu, aku akan mengadakan peringatan maulid Nabimu Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Sampai ke dalam kerajaan, dalam istana, sultan yang biasanya mukanya itu kalau sudah marah itu tidak, telinganya nggak bisa dilihat, memang nggak marah juga nggak telinga dilihat. Nah itu ketika itu berubah. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah sultan senyum, sultan bahagia. Kenapa? Karena pada saat itu dia itu berubah dengan sebelumnya dia bermimpi dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia bahagia, maka seketika itu pada siangnya ketemu sama orang yang tadi membunuh yang menabrak anaknya tadi. Diselamatkan oleh sultan. Kamu bebas daripada hukuman saya dengan berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW.